Kita mempelajari bilangan pecahan. Pasti kalian sudah pernah menerima pelajaran ini waktu SD, ya. Kita mengulangi lagi dulu untuk dasar-dasarnya, ya. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B. Adalah A per B. Jadi ada pernya, ya. Dengan A itu yang di atas ini kita sebut pembilang. Jadi kalau Ibu bilang pembilang, itu maksudnya yang di atas, bilangan yang ada di atas per, ya. Dan B disebut dengan penyebut. Yang bawah ini kita sebut dengan penyebut. Dan yang perlu kalian ingat, B-nya tidak boleh 0. Jadi kalian mau A per 2 per 3, 2 per 7, 2 per 6 boleh, tapi B ini tidak boleh 0. Ya, dan 1, kalau 1 itu artinya bilangan bulat. Misal 5 per 1, 5 per 1 itu sama dengan 5, 7 per 1 itu sama dengan 7. Makanya kalau bilangan per 1 itu sama dengan bilangan bulat. Tapi kalau pecahan, A harus bilangan bulat yang lain, B bilangan bulat juga, ya, bilangan bulat yang berbeda. Begitu ya, paham ya? Bisa Ibu lanjut ya? Nah, ada 4 jenis bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Ya. Nah, bentuk pecahan biasa yang disebut dengan pecahan biasa itu adalah A per B dengan B tidak sama dengan 0. B tidak boleh 0. Jadi kalau suatu bilangan dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Makanya kalau kalian punya kalkulator, ya, atau aplikasi kalkulator di komputer, kalian bagi misalnya 5 per 0, pasti tulisannya itu error, ya. 7 per 0 pasti error. Beda dengan 0 per 3. Kalau 0 per 3 hasilnya 0, 0 per 6 hasilnya 0, ya. Tapi kalau 5 per 0, 3 per 0, 7 per 0 itu tidak didefinisikan dalam matematika, alias error. Ya, kalau pakai komputer atau kalkulator tulisannya error, ya, karena A per 0 itu tidak didefinisikan. Nah, sekarang contoh bilangan pecahan biasa itu adalah 2 per 3, 5 per 8, 1 per 2, ya. Nah, apa maksudnya ini? Kalau 1, misalnya ini 1 bagian yang panjangnya dari ujung sini ke ujung sini. Nah, 2 per 3-nya itu dari sini sampai sini saja, tidak penuh. Ya, kalau 1 bagian itu utuh. Kalau 2 per 3 berarti sebagian dari ukuran yang utuh. Ya, nah sekarang bagaimana pembagiannya? Kita lihat. Kalau ini 1 bagian, kemudian kita bagi dengan 3 ukuran yang sama panjang, maka 2 per 3-nya itu adalah 2 bagian dari 3 yang sama panjang. Ya, Ibu ulangi. Kalau ini 1 bagian, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. 1, 2, 3. Nah, 2 per 3-nya itu berarti dari sini sampai sini, 2 bagian yang sama, ya. Boleh tengah sampai belakang, berarti yang ini itu juga 2 per 3. Tapi kalau cuma 1, misal, nah kalau begini saja, yang putih, yang kuning ini ya, yang coklat muda ini adalah 1 per 3 bagian, ya. Tapi kalau sudah begini, 1, 2, nah, ini 2 per 3, ya. Kemudian, kalau begini, utuh 3 per 3 atau 1, ya. Contoh lain ya, yang Ibu ambil 5 per 8, nah ini 1 bagian. Kita mau cari, kalau 5 per 8 itu seberapanya ya, berarti kita harus bagi menjadi berapa bagian? Jadi berapa bagian? 8. 8, berarti 1 bagian yang utuh ini harus kita bagi menjadi 8 bagian, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harus dibagi 8 bagian yang sama panjang. Jadi setiap bagian ini 1
per 8, 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8. Masing-masing ini 1 per 8. Nah, kalau kita mau ambil 5 per 8 ya, berarti kita ambil 5 dari sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih 6 per 8. Nah, ini 5 per 8 ya. Kalau begini 4 per 8. Ini 3 per 8, 2 per 8, ini 1 per 8 ya. Ini 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, 8 per 8 sama dengan 1 bagian. Nah, berarti kalau 5 per 8 ya kita ambil hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, segini ini 5 per 8 dari garis ini yang biru. Ya, sekarang kalau setengah bagaimana? Nah, setengah nih, berarti kita bagi menjadi berapa bagian? 2. 2. Ya, kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Nah, 1, 2. Nah, berarti setengah itu ini. Yang ini juga setengah, gitu. Bisa mengerti ya? Ya, sekarang ketiga bagian itu Ibu ambil, yang ini setengah bagian, ini tadi yang 5 per 8, ini yang 2 per 3. Kalian bisa lihat, ternyata yang paling panjang atau yang paling besar yang mana? Lihat nih, 2 per 3. yang 2 per 3. Ya, yang 2 per 3 ternyata yang paling panjang. Yang 5 per 8 ini yang tengah, yang setengah ini yang paling kecil. Begitu ya. Nah, sekarang kalau pecahan campuran. Pecahan campuran itu begini. Ini ada pecahannya, ini ada bilangan bulatnya. Jadi, misalnya nih, ini ada contohnya. 4, 1 per 3. 5, 3 per 7. 10, 4 per 5. Nah, ini namanya pecahan campuran. Jadi, ada bulatnya, ada pecahannya. Ini ada bulat, ini ada pecahan. Ini bulat, ini pecahan, ya. Lalu kalau kita mau jadikan pecahan biasa, bagaimana caranya? Nih ya, kalau pecahan campuran P A per B itu setara dengan P kali B ditambah A. Jadi P kali B ini dikali, kemudian ditambah dengan A per sama, penyebutnya sama. Ya, jadi kalau 4 1 per 3 itu artinya 4 kali 3 12 kan, kemudian ditambah 1 jadinya 13 per 3 ya. Kalau 5 3 per 7 berarti 5 kali 7 35 tambah 3 38 berarti 38 per 7. Kalau 10 4 per 5 berarti 10 kali 5, 50 kan? Ditambah 4. Jadi 54 per 5. Dan kalau kalian perhatikan bagaimana ya ciri-cirinya? Lebih besar yang pembilangnya atau penyebutnya nih? Pembilang. Pembilang yang atas ya. Jadi kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, pasti pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nih, ya. Makanya kalau kalian menemukan pecahan yang pembilangnya lebih besar, harus kalian jadikan pecahan campuran. Kalau hanya begini berarti belum selesai. Ya, harus dijadikan pecahan campuran. Kalau ini jawaban akhir, jawaban akhirnya 13 per 3. Jangan dibiarkan, harus dijadikan 4 1 per 3. Bagaimana caranya kalau pecahan biasa dijadikan campuran? 13 bagi 3 dulu. Berapa sih 13 bagi 3? 13 bagi 3 berapa sayang? 4 sisa 1. 4 sisa 1. Nah, 4 sisa 1. Makanya di sini 4, sisanya ini 1 per, penyebutnya dibuat sama. Nih, ya. Coba sekarang 38 bagi 7 berapa? 5 sisa 3. Nah, makanya 5, sisanya di atas jadi pembilang, kemudian penyebutnya dibuat sama, ya.
Coba sekarang 54 bagi 5 berapa? 10 sisa 4. Nah, makanya hasilnya 10, sisanya jadi pembilang per penyebutnya sama. Bisa paham ya? Jadi sudah bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, ada pertanyaan sampai tahap ini? Enggak, Bu. Ya, bisa Ibu lanjut ya. Nah, sekarang pecahan desimal. Pecahan desimal diperoleh dengan cara mengubah penyebut bilangan pecahan menjadi 10, 100, atau kelipatan 10 lainnya. Jadi kalau kita misalnya mau mengubah pecahan 2/5 mau jadi desimal bagaimana? Kalian pikirkan, apakah 5 bisa menjadi 10? Bisa kan? Dikalikan berapa? Kali 2. Iya, maka coba perhatikan hati-hati ya. Kalau yang 5 ini kita kalikan 2, maka yang 2 ini yang atas juga harus kali 2. Ya. Jadi kalau yang bawah mau kali 3, yang atas harus kali 3. Kalau yang bawah kali 7, atas kali 7. Enggak boleh begini. Bawah kali 2, atas kali 3. Itu namanya kamu mengubah hasil dari 2/5. Tapi kalau sama-sama dikali 2 atau sama-sama dikali 3, hasil 2/5 ini tetap sama dengan ini, tetap sama dengan ini. Cuma bentuknya yang berbeda. Ya. Kalau 5 kali 2 hasilnya 10. 2 kali 2, 4. Berarti 2/5 itu sama dengan 4/10. Dan kalau dijadikan desimal, berarti kita tulis 4 ya. Nah, karena 10 maka di belakang koma 1 angka. Berarti 0,4. Ya. Bisa paham? Bisa pahamkah? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Ini ya, Ibu ulangi. 2/5 itu sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2. Ibu pilih angka 2 karena 5 ini kalau dijadikan 2 sama dengan 10. Kita mau membuat desimal, maka penyebutnya ini harus 10. Atau kalau mau ya bisa 100, kalau bisa lagi 1000 ya. Pokoknya kelipatan 10 penyebutnya. Ya, maka di sini Ibu kalikan 2 supaya jadi 10. Nah, yang atas juga kali 2. Ya, aturannya kalau bawah kali 2, maka yang atas kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 4/10 itu 0,4. Ya. Oke, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya ya, nih, 4 kalau kita mau jadikan desimal boleh begini, 4/10 itu sama dengan 4 dibagi 10. Ya, 4 bagi 10 kan nggak bisa kan? Kita kasihkan 0, koma, nah di sini ditambahkan 0 juga. 40 bagi 10, 4. 4 kali 10, 40. Dikurangi 0. Nah, berarti 4/10 ini sama dengan 0,4. Gitu. Ya? Bisa mengerti? Bisa. Bisa ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada lagi di sini, kalau misalnya 3/4, kan 4 dijadikan 10 nggak bisa. Ya, kita jadikan 100. Nah, 4 kali 25 sama dengan 100. Berarti yang atas juga harus kali 25, karena yang bawah kali 25. 3 kali 25 adalah 75. Berarti 75 per 100 sama dengan 0,75. Ya, sama dibagi 75 bagi 100. Coba lihat lagi ya.
Ini misalnya 75 per 100. Berarti 75 dibagi 100. 75 dibagi 100. 75 bagi 100 nggak bisa kan, masih kecil, 0, terus ditambahin 0 di sini. Nah, 750 bagi 100 bisa kan, 7 kan? 7. 7 kali 100, 700. Nah, terus kita kurangkan 750 kurangi 100, 50. Turunkan 0 di belakang. Meskipun nggak ada 0 di sini, kita tambahkan, tapi nggak usah kasih koma, karena di sini sudah ada koma. Kalau desimal itu komanya cuma 1, ya. Kalau di sini sudah ada, selanjutnya nggak boleh kasih koma lagi. Kemudian 500 bagi 100, 5. 5 kali 100, 500. Nah, berarti 75 per 100 itu sama dengan 0,75. Gitu ya. Bu, kalau pecahan itu 75 per 100 itu kalau disederhanakan jadi 3/4 ya, Bu? Iya, betul. Iya. Jadi 75 per 100 itu 0,75 kalau desimal. Kalau jadikan pecahan biasa, ya 3/4, ya. Ya, coba di sini ya. Nah, 75 per 100 itu juga sama dengan kalau kita mau bagi dengan berapa ya? Sama-sama bisa bagi 25 kan? 75 bagi 25, 3. Berarti 100 juga harus bagi dengan 25, 4. Nah, berarti 75 per 100 itu sama juga dengan 3/4. Nah, kalau misalnya kita nggak gini ya, 3/4 kita nggak jadikan 75 per 100, bisa nggak sih? Boleh. Misal ya, 3 dibagi 4. 3 bagi 4 berapa? Kan nggak bisa, ini lebih kecil kan? Kita kasihkan 0 dulu, 0, kemudian di sini 30. 30 bagi 4, 7 kan? Nih. Nah, terus 4 kali 7, 28. 28, kita kurangkan. 30 kurang 28, 2. Nah, kemudian di sini nggak ada 0, kita tambahkan 0, tapi nggak usah kasih koma, karena di sini sudah ada koma. 20 bagi 4, 5. Nah, 5 kali 4, 20. Habis deh, selesai. Nah, berarti 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi 3/4 itu desimalnya 0,75. Boleh kamu jadikan 75 per 100 dulu, boleh langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, langsung 3 bagi 4, hasilnya berapa? Kalau Ibu sarankan, lebih baik kalian main langsung pembagian begini. Karena tidak semua bilangan yang ini, yang penyebut, tidak semuanya bisa jadi 10, 100, misalnya 3. Kan nggak bisa jadi 10, 100 ya. Atau misalnya di sini berapa ya, 7. Kan nggak bisa jadi 10, 100, apa 1000 kan? Makanya ini Ibu sarankan, kalau ada pecahan biasa seperti ini, langsung saja kalian pakai pembagian seperti ini. Nah, hasilnya itulah hasil dari desimalnya. Bisa mengerti sampai tahap ini? Bisa. Bisa ya? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang sudah sama juga dengan 1/8 ini ya. 1/8 ini kalau kalian mau jadikan desimal, di sini sih 8 kali 125 jadi 1000. Nah, berarti 0,125. Seperti Ibu sarankan tadi, boleh kalian langsung 1 bagi 8 kayak cara tadi, nanti hasilnya 0,125. Begitu ya? Bisa Ibu lanjut ya? Nah, Bisa. oke, sekarang kita mengubah menjadi persen.
Nah, kalau persen itu berarti kita harus menjadikan penyebutnya itu 100. Misal 2/5 berarti 5-nya ini harus jadi 100, berarti kali 20. Berarti pembilangnya yang atas juga kali 20. Berarti 2 kali 20, 40 per 100. Nah, kalau sudah per 100 berarti 40%. Ya. Kemudian 3/4 berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Berarti 3 kali 25, 75 per 100, jadi 75%. Ya. Nah, kalau Ibu sarankan ada cara lain lagi. Misalnya begini. Nah, misalnya ya, 25, tadi berapa ya? Ibu sampai lupa. 25 berapa tadi? 2/5 ya, 2/5. Misalnya 2/5. 2/5 berarti 2/5. Kalau mau jadikan persen, begini aja. Dalam matematika, kalau yang atas kali 100, bawahnya harus kali berapa? 100 juga, gini ya. Nah, begini saja. Nah, nanti yang per 100 bawah ini jadi persen. Berarti yang kita hitung hanya yang ini, 2/5 kali 100. Ya, bisa dicoret, kalian tahu sama-sama bisa dibagi berapa nih? 5. 5 bagi 5 habis 100 bagi 5? 20. 20. Jadinya 2 kali 20, 40 per 100. Nah, 40 per 100 itu adalah 40%. Nah, begitu saja. Ya, contoh yang lain tadi berapa ya? 3/4 misal. 3/4, Ibu ganti lagi ya. Ini Ibu hapus aja. 3/4, 3/4 kali 100 per 100 atau 100 per 100 boleh kalian tulis 100% sebenarnya. Nah, gini ya, karena 100 per 100. Nah, ini yang dihitung 4 sama 100. Sama-sama bisa bagi berapa nih? 2. Oh, bagi 2 dulu boleh, nggak apa-apa. Bagi 2, 2. Ini bagi 2, 50 ya. Masih bisa lagi? Masih bisa lagi kan nih? Ini 2 bagi 2 habis, 50 bagi 2. Ayo, 50 bagi 2. 25. 25. Kemudian 3 kali 25. 75. Nah, berarti hasilnya 75%. Nah, gitu ya. Jadi boleh kalian 100 per 100, boleh aja 100%. Nah, tinggal dihitung bilangan di sini, kemudian di belakang menjadi persen. Bisa mengertikah ini? Bisa? Bisa. Bisa ya? Ya. Maafkan Ibu, Ibu nggak melihat kalian, jadi Ibu nggak tahu kalian bisa apa enggak, ya? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang misalnya begini, tentukan bilangan pecahan campuran, desimal, dan persen dari pecahan biasa 12/5. Ini 12/5 diminta, ini tuh berapa pecahan campurannya berapa, pecahan desimalnya berapa, persennya berapa, ya. Nah, di sini caranya bagaimana tadi? 12 bagi 5, kan 2 kan? Kemudian sisa berapa? 12 bagi 5 hasilnya Bisa 2. 2. Bisa 2. Ya, maka 12/5, 2 ini hasilnya, sisanya 2 per penyebutnya dibuat sama, ya. Jadi 12/5 ini hasilnya 2, sisa 2, kemudian penyebutnya sama. Jadi 2/5. Kemudian kalau jadikan pecahan desimal berarti kita jadikan 10 ya. 12 kali 2 24, 5 kali 2 10, jadi 2,4.
2,4. Tulis bilangannya utuh ya, utuh 24. Nah, karena ini 10 berarti di belakang koma hanya satu angka. Berarti yang di belakang koma hanya 4, ini koma ya. Atau kalau Ibu lebih suka, tapi terserah kalian ya. Kalau kalian bisa begini, ya begini. Kalau Ibu memang lebih suka yang desimal seperti biasa ya. Jadi 12/5 ya. 12/5. Jadi 12/5 ini Ibu lebih suka caranya begini. Karena mau dijadikan desimal kan? 12 bagi 5. 12 bagi 5 berapa? 2 kan? 2. 2 kali 5, 10. Terus 12 kurangi 10, 2. Nah, di sini nggak ada angka 0, tapi kita tambahin, kita pinjam. Nah, kalau kita pinjam, bukan 0 yang asli, di sini sebenarnya tidak ada angka 0, tapi kita tambahkan, maka di sini harus koma. Nah, kecuali kalau di sini benar-benar 120, kita turunkan 0, nggak usah kasih koma. Tapi karena di sini nggak ada 0, kita tambahkan sendiri, maka di sini kasih koma. Nah, kemudian 20 bagi 5, 4. Ya, 4 kali 5, 20 sama dengan 0. Oh, berarti 12/5 itu sama dengan 2,4. Ya. Nah, Ibu sarankan begini saja, mengingat tidak semua penyebut bisa dijadikan kelipatan 10. Ya. Tapi kalau dengan cara ini, berapapun angkanya, kita akan menemukan hasilnya. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau jadi persen bagaimana tadi? Nih, sama 12/5. Kita jadikan persen. Ya, kalau jadikan persen, berarti 12/5 kali 100 ya, kalau mau jadikan persen kali 100%. Nah, begini ya. Kemudian ini bisa dicoret jadi 20 kan? Nah, jadinya berapa tuh? 12 kali 20. 12 kali 2 itu ya, 12 kali 2 24. Tapi masih ada 10 tuh, 240%. Bisa paham di sini? Ya, jadi kalau jadikan persen, kalian kalikan 100%. Itu ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, jadi desimal, jadi persen. Ya, berikut ya. Nah, sembarang bilangan pecahan A per B itu senilai dengan A kali C per B kali C. Senilai juga dengan A kali D per B kali D. Maksudnya bilangan ini kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, mau C, C atau D, D, hasilnya itu setara, senilai. Ya, contoh 3/5 itu senilai dengan 6/10 karena 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Ya, jadi kalau di sini kamu kalikan 2, maka di sini harus kali 2. Nggak boleh gini, 3 kali 2 6, 5 kali 3 15, 6/15. Nggak sama dengan ini. Ya, harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Sebaliknya, 6/10 itu sama dengan 3/5 kalau kedua-duanya dibagi dengan bilangan yang sama. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Berarti 6/10 itu sama dengan 3/5. Gak hanya ini, 3/5 juga bisa menjadi bilangan senilai yang lainnya. Contoh ya, 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Ya, di sini bukan kali 2/2, tapi 3/3. Banyak bilangan yang senilai dengan 3/5. Yang Ibu kasih contoh, kalikan 2,
2/2 kali 3/3. Kamu mau kalikan 5/5 boleh, 7/7 boleh, 10/10 boleh. Berarti 3/5 itu senilai dengan banyaknya nilai. Artinya yang senilai dengan 3/5 itu banyak angka. Ya, nggak cuma 2 ini. Karena kamu kalikan dengan bilangan yang sama ini boleh berapapun. Ya, yang penting sama. Mau 100/100, mau 2 juta per 2 juta. Ya, jadi 3/5 ini senilai dengan bilangan yang banyak nilai. Ya. Nah, sekarang mengurutkan bilangan pecahan. Perhatikan ya. Di sini kalau penyebutnya sama, maka yang pembilangnya lebih besar itu lebih besar. Ya, jadi di sini 1/5 kurang dari 2/5. 2/5-nya lebih besar dari 1/5. Terus 2/5 ini kurang dari 3/5. 3/5 kurang dari 4/5. Jadi di antara 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 yang paling besar itu yang 4/5. Ya, atau kalian boleh kali silang sih. 3 kali 5, 15, 5 kali 4, 20. Nah, 15 sama 20 berarti besar yang ini. Ya, atau ini 2 kali 5, 10, 5 kali 3, 15. 10 sama 15 besar yang ini. Nah, berarti 3/5 lebih besar dari 2/5. Ya. Nah, tapi kalau pembilangnya yang sama, penyebutnya yang lebih kecil, ya, ini lihat pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda ya. 5/2 itu lebih besar dari 5/3. 5/3 lebih besar dari 5/4. Boleh kalian kali silang, coba. 5 kali 3, 15. 2 kali 5, 10. 15 lebih besar dari 10. Berarti 5/2 lebih besar dari 5/3. Kalau kita bandingkan dua bilangan ini, 5 kali 4, 20. 5 kali 3, 15. 20 sama 15 besar 20 kan? Berarti yang 5/3 ini lebih besar dari 5/4. Ya? Ada pertanyaan? Bu, bentar, itu berarti 5/3 sama 5/4 bisa lebih gede. Yang 5/3 itu gimana, Bu? Iya, 5/3 sama 5/4, kalian gini, 5 kali 4, 20 kan? 5 kali 3, 15 kan? Nah, karena 20 lebih besar dari 15, maka 5/3 lebih dari 5/4. Ya? Oke, Bu. Oke. Ya, coba ya. Nah. Jadi misal 5/3 dengan 5/4. Tandanya lebih besar mana? Kalian kali silang ya. Kalian kali silang 5 sama 4 dikali. Jadi hasilnya berapa? 20 kan? Nah, kemudian kalian kalikan 3 kali 5. 15 kan? 15. Ya, 15. Nah, berarti yang 20 sama 15 kan besar 20. Nah, di sini berarti sama tandanya. 5/3 lebih dari 5/4. Bisa paham? Bisa. Bisa. Oke. Nah, selain itu, boleh juga begini. Kalau ibu tuh kok sukanya desimal ya? Apa-apa bisa sih? Coba, misalnya di sini 5/3. Kebesaran, ulangi, hapus aja. Ini ya, pakai yang 3 ya. 5/3 itu kan sama saja dengan 5 dibagi 3 kan? Ya, 5 bagi 3 berapa? 1 ya? Ya, Satu. pintar. Siapa tadi? Terima kasih Bu dikoreksi. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Iya, siapa? Julio. Julio. Terima kasih Julio. Sama-sama, Bu. Ya, lihat ya, 5 bagi 3 1. 1, terus 1 kali 3, 3. 5 kurang 3 berapa?
2. 2. Terus di sini nggak ada 0. Nah, kalau kita mau melanjutkan tambahin sendiri dikasih apa? Koma, ya. Karena di sini nggak ada 0, ya. 20 bagi 3 berapa? 6 ya. 6 kali 3, 18. Nah, berhenti dulu sampai sini nggak apa-apa. Berhenti dulu sementara. Kemudian kita bandingkan dengan berapa tadi ya? 5/4. Ya, sekarang kita bandingkan sama 5/4. 5/4. Kita coba. 5 bagi 4. Berapa? 1, sisa 1. 1. Masih sama. Oh, statusnya masih sama. Tunggu dulu, kita lihat bilangan keduanya besar mana. 5 kurangi 4, 1. Ini enggak ada 0, kita tambahkan 0, tapi di sini dikasih koma. 10 bagi 4, 5/3. 2 kan? Besar. Nah, 8. Nah, sekarang ya, sudah kelihatan perbedaannya. 1,6, di sini 1,2. Berarti besar yang mana? Satunya sama, ini 6, ini 2. Besar 6 kan? Nah, nah berarti besar yang ini. Begitu. Nggak harus sampai selesai, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat bilangan yang sampai pertama sama, ya kita coba bilangan kedua. Kalau bilangan kedua sudah berbeda, sudah ketahuan mana yang lebih besar, ya. Tapi kalau bilangan keduanya sama-sama 6, ya kita cari bilangan yang ketiga, gitu. Bisa paham? Bisa. Bisa, ya? Oke, Ibu lanjut ya. Sudah untuk ini. Kemudian, nah sekarang mengurutkan bilangan pecahan desimal. Nih, kalau 0,1 sama 0,2 pasti besar 0,2, ya. Sama 0,3 pasti besar 0,3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau begini ya, 0,0 sama, 3 sama. Nah, 2 sama 3 besar 0, berarti ini besar 0,33, ya. Kemudian 0,33 sama 0,34, ini tiganya sama. Berarti kita lihat bilangan yang ketiga, berarti besar 0,34 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang ini coba. 2,32 sama 2,3. Kita lihat ya. Ini 3, ini 2. Oh, bilangan pertamanya aja sudah beda. Lebih besar yang ini, berarti pasti besar ini, nggak usah lihat bilangan berikutnya, ya. Begitu bilangan pertama sudah lebih besar, pasti besar ini, nggak peduli yang belakangnya. Nah, beda sama yang kedua, ya, yang ini. Ini sama-sama 2, berarti kita lihat bilangan berikutnya. Ini 3, ini 2. Oh, besar 3, berarti lebih besar 3. Ya. Kemudian yang ini 2,21 sama 2,2. Ini duanya sama, ini duanya juga sama. Kita lihat bilangan yang ketiga. Kalau nggak ada bilangannya, artinya di sini 0. 1 sama 0, besar 1. Berarti 2,21 lebih dari 2,2. Bisa paham? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara 1/5 dengan 15%? Kalau 1/5 sama 15%, ini berbeda ya. 1/5 sama 15%. Nah, kita harus jadikan sama-sama pecahan atau sama-sama persen ya. Nah, di sini Ibu jadikan pecahan biasa. 1/5 sama dengan 20/100, 15% sama dengan 15/100 ya. Nah, baru kita bisa lihat karena 15/100 kurang dari 20/100, maka yang 15/100 kan 15% ya. Berarti 15% kurang dari 1/5. Jadi kalau kita mau bandingkan itu harus dalam penyebut yang sama baru kelihatan mana yang lebih besar. Begitu ya. Atau Ibu lebih suka lagi pakai desimal ya. Nah, 1/5 pakai cara tadi ya, mencari pembagian dapatnya 0,2. 15% dapatnya 0,15. Terus tinggal lihat besar mana. Ya, berarti 0,15 kan kurang dari 0,2 ya, lihat nih. 0,
ini 1, ini 2. Berarti besar yang 0,2 ya. Kemudian maka yang 0,15 itu 15%. 15%-nya kurang dari 1/5. Nih, Bapak memesan sepaket pizza yang berbentuk lingkaran. Kemudian Bapak memotong pizza menjadi 9 potongan bagian yang sama besar. Jika adik memperoleh 2 potongan pizza dan ibu memperoleh 3 potongan pizza, berapa potongan pizza yang menjadi bagian Bapak? Berapa bagian? 4/9. Ya, pintar ya. Karena ada 9 potongan pizza, 2 potongan pizza diberikan kepada adik, berarti 9 kurangi 2. Kemudian yang 3 potongan diberikan kepada ibu, berarti kurangi 3 lagi. Jadi tinggal 4 potongan. Nah, berapa bagian punyanya ayah? Punya Bapak menjadi 4, karena Bapak kan dapat 4. 4 potongan yang dibagi menjadi 9, berarti 4/9. Kalau ibu mendapat 3 bagian dari 9 potongan, berarti 3/9. Kalau adik mendapat 2 potongan, berarti 2/9. Begitu ya? Oke? Ya, sekarang begini. Dalam suatu kelas, jumlah siswa putri adalah 24 orang dan jumlah seluruh siswa adalah 40 orang. Berarti perbandingan jumlah siswa putra dan putri berapa? Nah, kita lihat di sini berapa? Yang putri 24. Semuanya 40. Berarti putranya berapa tuh? 40 kurangi 24. 40 kurang, kan semuanya 40 orang. Semua 40 orang, yang putri 24. Berarti yang putranya 40 dikurangi 24, 16 kan? Jadi 24 putri, 16 putra. Jadi totalnya 40 siswa. Nah, kalau ditanya perbandingan putra dan putri, putranya kan 16, putrinya 24. Berarti 16 bagi 24. Bisa paham ya? Ya, 16/24, tapi ini disederhanakan, harusnya ini belum Ibu sederhanakan ya. Harus bagi berapa ya bisanya nih? 8. 8 ya. Jadi 8. 2/3. 2/3 ya, 2/3 ya, disederhanakan jadi 2/3 ya. Jadinya di sini Ibu sederhanakan sama dengan 2/3 ya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sementara sampai sini ya. Baik anak-anak, sementara sampai sini dulu, kita lanjutkan lusa ya, hari Jumat ya. Ya, kalau ada masalah login atau ada pertanyaan yang belum jelas bisa tanya Ibu. Begitu anak-anak? Bu, maaf, itu jawabnya yang pecahan itu ya, Bu? Iya, yang pecahan. Iya, betul, yang pecahan. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi ya.